Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jakal Supriyatna di channel Jakal TV. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down. Oke, baik teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di pembahasan mengenai peraturan baru. Di sini sebelumnya kita kan sudah membahas tentang peraturan baru yang berkaitan dengan teriak. Itu diperbolehkan atau tidak. Nah, itu selengkapnya bisa kalian tonton di video sebelumnya. Oke, baik. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang senjata. Nah, senjata itu kita bandingkan peraturan dulu sama peraturan sekarang itu ada perbedaan atau tidak sih? Oke, baik. Langsung kita mulai saja. Pertama itu mengenai senjata golok dulu. Nah, untuk golok di bagian kategori usia dini dan juga usia dewasa itu sama saja. Saya akan tampilkan untuk perbandingannya di sini. Nah, saya akan tampilkan di situ. Untuk yang usia dini itu panjangnya 20 sampai 30 cm, ini sama juga, dan lebarnya 2 cm sampai 3,5 cm. Itu masih sama. Langsung lanjut untuk ketoyanya juga, itu masih sama, panjang sampai lebarnya di toya usia dini dan pra remaja. Oke, lanjut untuk yang remaja dan dewasa. Kita lihat dari goloknya di peraturan dulu itu sama 30 sampai 40 cm dan lebarnya juga 2,5 sampai 4 cm. Di peraturan baru pun ukurannya sama seperti itu. Untuk tongkat atau toya di peraturan lama ini untuk yang remaja dan remaja dan dewasa. Panjangnya itu 150 cm sampai dengan 180 cm. Nah, untuk panjangnya itu masih sama di peraturan baru pun seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan. Langsung di sini untuk lebarnya pun sama. Oke, kita langsung bahas di peraturan baru saja terkait senjata-senjata yang diperbolehkan dipakai di kategori seni khususnya. Itu ada beberapa, diantaranya senjata Nusantara. Yang pertama itu ada celurit. Nah, di celurit ini juga ada ukuran-ukuran yang tertera atau yang sudah dipastikan harus segitu ukurannya. Nah, yang celurit ini panjangnya antara 30 cm sampai 40 cm. Itu untuk celurit biasanya dipakai di ganda. Mungkin kalau di peraturan baru sekarang ini atau di kategori baru ada solo kreatif itu ukurannya segitu. Selanjutnya itu ada keris. Nah, keris ini tidak termasuk pegangan. Panjang bilah antara 30 sampai 40 cm, sama juga ya teman-teman. Nah, langsung yang selanjutnya itu pisau belati. Nah, pisau belati biasanya juga dipakai di ganda. Nah, di ganda itu panjangnya juga ada ada ukurannya, yaitu panjangnya adalah 15 cm sampai 20 cm. Itu untuk panjang pisau belati. Pisau belati itu yang pisau pendek segini itu biasanya dipakai di ganda. Nah, langsung selanjutnya ada trisula. Trisula itu kayak yang tusuk pentol itu. Panjangnya yaitu antara 30 sampai 40 cm, sama juga. Selanjutnya itu ada kipas, kerambit, juga kujang. Itu untuk ukurannya tidak ditentukan ya teman-teman, karena kosong juga di sini. Nah, langsung untuk parang panjang. Parang panjang itu tidak boleh lebih dari 60 cm. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Nah, langsung ada di sini ada badik. Badik juga nggak dituliskan untuk ukurannya berapa. Langsung sawar itu kayak apa ya? Saya juga sewar, bukan sawar, sewar. Oh, bentuknya saya tahu, cuman nggak tahu, belum pernah lihat asli kayak gitu. Sawar itu kayak senjata kayak gimana? Oh, ternyata sewar itu kayak ini, kayak parang juga, cuman mungkin dari daerah mana yang saya belum pernah lihat. Yang selanjutnya itu adalah lading. Lading itu sama, panjangnya tidak boleh lebih dari 60 cm. Langsung skin sikin panjangnya itu juga sama, tidak boleh lebih dari 60 cm, dan juga rencong.
Rencong itu senjata tradisional dari Nusantara. Itu juga tidak boleh lebih dari 60 cm. Oke, lanjut untuk pemeriksaan senjatanya sekalian. Sekretariat pertandingan akan membuat pengumuman setidaknya 30 menit sebelum dimulai acara kompetisi untuk memeriksakan senjata. Nah, jadi itu ada pemeriksaan senjata sebelum bertanding, biasanya dikumpulkan dan dicek apakah ini sesuai dengan kategorinya atau melebihi dan lagi sebagainya. Oke, lanjut untuk kedua, peserta dan official wajib membawa senjata yang akan digunakan untuk kompetisi ke tempat pemeriksaan senjata untuk diperiksakan secara seluruh oleh petugas teknis yang bertugas. Nah, itu ya. Cukup jelas. Langsung yang ketiga, senjata yang disertifikasi oleh petugas teknis yang bertugas akan dikarantina dan senjata diperbolehkan untuk diambil sesaat sebelum peserta memasuki gelanggang untuk gilirannya. Nah, jadi setelah diperiksa itu tuh dikarantina atau ditaruh dulu di situ. Nanti mungkin dari 10 menit lah, 10 menit bisa diambil lagi untuk di tes-tes gitulah. Takutnya kan setelah diperiksa licin atau dan sebagainya. Mungkin sekian aja pembahasan dari saya terkait senjata. Mungkin bisa membantu untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.